Bang, ini kan Inara mau meresmikan pernikahannya gitu kan. Tapi mendapat penolakan dari Mawa, ada istri sahnya. Mungkin ada kabarnya di KUA juga kan ditolak karena kan istri sah tidak mengizinkan. Ya, Menurut Abang analisa hukumnya itu seperti apa, Bang? ya kan kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang Perkawinan kan Hmm. syarat istri suami menikah lagi harus ada izin dari istri yang sah. Hmm. Gitu. Nah, kemudian itu boleh menikah lagi di KUA dan didaftarkan di KUA sebagai catatan sipil KUA kan gitu. Nah, kasusnya Inara ini menyatakan nikah siri. Kemudian nikah siri di mana kita nggak tahu. Bagaimana siapa saksinya nggak ada yang tahu juga. Tapi katanya kabarnya nikah siri itu setelah kepergok gitu. Jadi KUA ketika si Inara kemudian sama si Insanul mau mendaftarkan ya nggak bakal bisa, undang-undang melarang itu. Jadi KUA itu kalau dia mendaftarkan pernikahannya si Inara dengan si Insanul itu KUA-nya melanggar hukum. Jadi KUA harus tidak boleh melanggar hukum gitu. Jadi KUA pasti menolak apapun pendaftaran pernikahan dari si Inara maupun si Insanul yang tanpa izin dari Mawa. Nah, Mawa apakah mengizinkan? Jawabannya tidak. Berarti tidak akan pernah terjadi pernikahan yang sah berdasarkan undang-undang. Begitu. Nah, hukumnya kalau kita pakai KUHP yang baru terjadilah perzinahan. KUHP yang lama juga begitu, perzinahan kan dikuatkan dengan KUHP baru yang tidak pandang bulu. Yang jelas ini kalau pernikahan tanpa izin dari istri yang sah ini kemudian tidak bisa dilangsungkan. Kalau terjadi hubungan intim atau hidup serumah antara istri suami dengan pihak ketiga tanpa izin istri yang sah, itu disebut sebagai suatu perbuatan yang hubungan intimnya sebagai pidana ya, perzinahan. Jadi terjadi itu. Gitu. Jadi inilah yang sedang dihadapi oleh Inara dan Insanul. Mereka pernikahannya tidak sah secara undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Berarti intinya mah izin istri sah ya, Bang? Itu salah satu syarat pertama kan. Syarat pertama untuk bisa dilangsungkan pernikahan poligami yaitu harus ada izin dari istri yang pertama, istri sah. Nah ini kan Mawa bisa dibilang ya Bang, ketika Insanul meminta restoratif of justice itu kan Mawa menolak, udahlah gitu suratnya dikasih dan sekarang ketika ditemui dia udah menolak damai, udah menutup pintu, sempat ketemu juga sempat, cuma dia ada kecewa kenapa dalam pertemuan perdamaian itu harus dipos, bisa dibilang ada rasa kecewaan dan dia akhirnya menutup pintu. Namun Abang untuk tutup pintu ini gimana Bang melihatnya? Ya kalau Mawa sepenuh hati tidak mau berdamai, berarti perkara ini berjalan berproses sampai di proses sidang. Begitu. Jadi ini perkara ini kita siap-siap melihat ini sebagai perkara pidana yang diproses sidang, gitu kan. Dengan pasalnya pasal perzinahan. KUHP baru atau KUHP lama tergantung siapa yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Begitu. Berarti ketika laporan ini kan udah naik sidik Bang, ketika laporan Mawa ya. Ketika Insanul nantinya diperiksa, dipanggil, apakah statusnya akan menjadi naik tersangka gitu Bang? Ya kalau buktinya cukup tersangka, baik Inara, baik Insanul tersangka. Berarti ketika sudah tersangka berarti apapun hal itu diselesaikan di persidangan ya berarti Bang? Ya, kalau masih bisa dilobi si Mawanya kemudian memaafkan, kemudian mencabut laporan pengaduannya, ya sudah selesai. Tapi kalau Mawa tetap bertahan di mana menutup pintu dari maaf maupun dari penyelesaian perkara, berarti perkara jalan terus. Jadi dua kawan ini baik Inara baik Insanul menjadi tersangka dan ketika dilimpahkan ke pengadilan mereka menjadi terdakwa dalam kasus perzinahan. Nah ini kan kabar terbarunya kan Insanul meminta maaf kepada Mawa. Berarti kuncinya adalah jawaban menurut Abang dari Mawa itu ya Bang? Berarti apa memaafkan apa enggak itu kuncinya dari Mawa berarti ya kan kabarnya Mawa tidak memaafkan. Nah kabar terbarunya sih Insanul buat video Bang, tapi kan belum ada jawaban terbarunya gitu dari Bang. Mawa. Nah itu gimana Bang? Kalau misalnya ya udahlah gitu, berarti jawabannya tetap statement Abang yang pertama gak sih? Iya, kalau Mawa nggak memaafkan kemudian perkara jalan terus ya mereka akan siap-siap disidang menjadi terdakwa. Gitu.
Nah ini balik lagi ke pernikahan bang. Kalau pernikahan secara negara ditolak, berarti tidak bisa tinggal serumah dan buat kakak dong, kartu keluarga lah maksudnya. Ya kalau buat kakak ya nggak bisa satu keluarga kan, gitu. Jadi begini, setiap orang sekarang kan namanya satu. Dia pun misalnya punya ada 4 istri gitu ya, kalau dia agama Islam dan sah semua. Dia ini kartu keluarga bisa satu istri aja, istri pertama misalnya, namanya tergantung. Karena kalau dia ada di istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kakaknya itu orangnya jadi banyak, jadi 4 figur kan, makanya dia tetap satu. Atau dalam satu keluarga itu menjadi keluarga yang banyak. Jadi satu kepala keluarga dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat dan anak-anaknya. Itu disebut satu keluarga inti, gitu. Karena kan poligami boleh dalam Islam kan. Jadi yang benar begitu, satu kakak dengan satu kepala rumah tangga dan istri-istrinya. Kalau tadi bang tinggal serumah gimana bang? Tadi kan kita bicara Kalau soal tinggal kakak. serumah, nggak apa-apa, mau tinggal serumah nggak apa-apa. Tinggal serumah sih nggak apa-apa. Tapi kan nanti kalau pakai KUHP baru kan menjadi pidana. Oh kenapa bang? Bos jelasin. Ya kan tinggal serumah kan itu kohabitasi kan. Kohabitasi itu tinggal serumah tanpa perkawinan, gitu kan. Namanya berkebo kan. Nah, kohabitasi itu boleh, tapi sekarang kan undang-undang baru sudah melarang itu. Kohabitasi nggak boleh, harus ada izin dari orang tua, anak atau dari pasangan yang sah kan, begitu. Kalau pasangan yang sah itu nggak mengizinkan ya nggak pernah bisa terjadi tinggal serumah, begitu.